sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya. Atap juga merupakan sebuah mahkota yang mempunyai fungsi untuk menambah keindahan dan sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke perhitungan. Untuk analisa rangka atap, data teknis perencanaan struktur yang diperlukan adalah yang pertama, bahan penutup atap genteng pres atau Ki sama dengan 50 kg per meter persegi, kemiringan atap 29 derajat, jenis baja atau E sama dengan 3174,67 kg per cm persegi, mutu baja yang digunakan adalah BJ37 yang terdapat dalam SNI 1729/2002. Untuk kuat tarik minimum atau FU sama dengan 370 MPa, kuat lele maksimum atau FY sama dengan 240 MPa, alat penyambung yang digunakan adalah baut, dengan beban angin atau QW sama dengan 35,96 kg per meter persegi, jarak antar kuda-kuda 4 meter, panjang bangunan 14,55 meter. Untuk perhitungan yang pertama adalah perhitungan panjang batang. Yang pertama, perhitungan batang atas atau disimbolkan dengan A, dengan persyaratan jarak antar gording, A sama dengan 1/8 dikali L dibagi cos alpha, sama dengan 1/8 dikali 14,55 dibagi cos 29, sama dengan 2,079 meter. A1 sampai A8 dengan panjang 2,79 dikali dengan jumlah batang atas sama dengan 16,632 meter. Perhitungan tepi bawah disimbolkan dengan disimbolkan dengan B. Batang bawah sama dengan bentang kap atau L dibagi jumlah batang bawah sama dengan 14,55 dibagi 4 sama dengan 3,6375 meter. B1 sampai dengan B4 dengan panjang 3,6375 dikali dengan jumlah batang bawah sama dengan 4 sehingga menghasilkan 14,55 meter. Perhitungan batang vertikal atau disimbolkan dengan V, di mana P1 sama dengan P3 sama dengan A1 plus A2 dikali dengan sin 29 sama dengan 4,159 dikali sin 29 sama dengan 2,016 meter. P2 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 4 dikali sin 29 sama dengan 2,079 dikali 4 dikali sin 29 sama dengan 4,033 meter. Perhitungan batang diagonal atau disimbolkan dengan D. D1 sama dengan D6 sama dengan akar A2 kuadrat plus P1 kuadrat sama dengan 2,079 kuadrat plus 2,0613 kuadrat sama dengan 2,079 meter. D2 sama dengan D5 sama dengan akar A3 kuadrat plus P1 kuadrat sama dengan 2,079 kuadrat plus 2,0613 kuadrat sama dengan 3,528 meter. D4 sama dengan D3 sama dengan akar A4 kuadrat plus I2 kuadrat sama dengan 2,079 kuadrat plus 8,065 kuadrat sama dengan 3,528 meter. Sehingga jumlah batang diagonal plus batang vertikal adalah 38,433 meter. Dari hasil analisa di atas, maka kita dapat membuat tabel seperti di samping dengan panjang batang atas, panjang batang bawah, panjang batang vertikal, dan panjang batang diagonal. Selanjutnya perhitungan yang kedua yaitu perhitungan gording. Yang pertama, gording dipengaruhi oleh beberapa beban. Yang pertama, beban mati. Beban mati berat sendiri gording dengan satuan kilogram per meter diambil dari berat gording di kanal C, yaitu 400 kali 110 kali 14 kali 18 kali 9,0 yang terdapat pada buku tabel profil konstruksi baja Insinyur Rudi Gunawan halaman 34 sampai 35. Yang kedua, berat sendiri penutup atap dengan satuan kilogram per meter persegi menurut PPIUG halaman 12. Berat penutup atap dengan reng dan usuk atau kaso per meter persegi, bidang atap adalah 50 kg per meter persegi. Beban hidup menurut SNI 03-17-29/2002, LA adalah beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan dan material atau selama penggunaan biasa oleh manusia dan benda bergerak. Menurut PPPURG 1987 2.1.2.2 2B halaman 7, untuk beban hidup terpusat berasal dari seorang pekerja dan peralatannya minimal 100 kg per meter. Beban angin dengan satuan kilogram per meter persegi terdapat pada PPIUG 1983 pasal 4.3 1B halaman 23, atap segitiga dengan sudut kemiringan di pihak angin alfa kurang dari 65 derajat sehingga 0,02 alfa derajat minus 0,4, 65 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat yaitu plus 9, di belakang angin untuk semua alfa yaitu minus 0,4. Di mana gording dipengaruhi oleh beberapa beban. Beban yang pertama yaitu beban mati dengan berat sendiri gording dengan satuan kilogram per meter, berat sendiri penutup atap dengan satuan kilogram per meter persegi, beban hidup, beban angin dengan satuan kilogram per meter persegi. Dengan ketentuan jarak antar gording atau LG sama dengan 3,6375 meter, kemiringan sudut sama dengan 29 derajat, jarak antar kuda-kuda 4 meter, berat penutup atap 5 kg per meter persegi. Dari data baja kanal C didapatkan 400 kali 110 kali 14 kali 18 kali 9 didapatkan dari buku tabel profil konstruksi baja Insinyur Rudi Gunawan halaman 34 sampai dengan 35. Didapatkan data-data seperti G sama dengan 71,8 kg per meter, LX sama dengan 20.350 cm pangkat 4,
LY sama dengan 846, cm pangkat 4, WX sama dengan 1020 cm pangkat 3, WY sama dengan 102 cm pangkat 3, FY sama dengan 240, E sama dengan 2100 kN per meter persegi, dengan lendutan sama dengan 1/250 dikali L sama dengan 1/250 dikali 400 sama dengan 1,6 cm, atau untuk nilai maksimum sama dengan 2,5 cm. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan analisa rangka atap mengenai perhitungan pembebanan gording. Pembebanan gording dipengaruhi pertama oleh beban mati. Beban mati di sini mencangkup berat penutup atap, berat sendiri gording, berat alat penyambung. Pertama, berat penutup atap atau Q dirumuskan dengan Lg per cos alpha kali bahan penutup atap, sehingga didapatkan 207,95 kg per meter. Kemudian berat sendiri gording atau G sama dengan 71,8 kg per meter. Kemudian berat alat penyambung baut dirumuskan dengan 10% kali berat sendiri gording, sehingga dihasilkan 7,18 kg per meter. Jadi beban mati atau QD dihasilkan 286,928 kg per meter. Untuk beban mati arah Y tinggal dikali dengan cos alpha, sehingga dihasilkan 250,952 kg per meter. Sedangkan beban mati arah X tinggal dikali sin alpha, sehingga didapatkan 139,105 kg per meter. Kemudian pembebanan gording juga dipengaruhi oleh beban angin. Perhitungan pembebanan angin di sini kita mengikuti peraturan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983 pasal 4.3 halaman 23 sampai 24. Untuk menghitung koefisien angin tekan atau C dirumuskan dengan 0,02 kali theta minus 0,4, sehingga dihasilkan 0,18. Beban angin atau W dirumuskan dengan C kali Lg per cos alpha kali beban angin, sehingga dihasilkan 26,92 kg per meter. Kemudian perhitungan pembebanan gording juga dipengaruhi oleh beban hidup. Beban hidup di sini juga mengikuti pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung tahun 1987 halaman 7. Untuk beban hidup berasal dari seorang pekerja dan peralatannya minimal 100 kg per meter, dan dalam perencanaan ini diperhitungkan satu orang pekerja dan peralatannya, jadi P sama dengan 100 kg. Untuk beban hidup arah Y juga dikali dengan cos alpha, sehingga dihasilkan 87,462 kg. Untuk beban hidup arah X tinggal dikali sin alpha, sehingga dihasilkan 48,481 kg. Kemudian menghitung perhitungan momen di sini terdapat dua cara. Pertama, momen beban tetap, kedua momen kombinasi. Momen beban tetap dipengaruhi oleh beban mati akibat beban mati dan beban guna atau beban hidup. Untuk momen arah X dirumuskan dengan 1/8 kali Q kali LK kuadrat plus 1/4 kali PY kali LK, sehingga dihasilkan 589,367 kg meter. Sedangkan momen arah Y dirumuskan juga 1/8 kali PX kali LK per 3 pangkat 2 plus 1/4 PX kali LK pangkat 3, sehingga dihasilkan 47,073 kg meter. Kemudian momen kombinasi dipengaruhi oleh beban mati, beban hidup, dan beban angin. Untuk momen arah X dirumuskan 1/8 kali Q kali LK kuadrat plus 1/4 PY dikali PY kali LK plus 1/8 kali W kali LK per 3 kuadrat, sehingga dihasilkan 595,349 kg meter. Untuk momen arah Y dirumuskan juga 1/8 kali PX kali LK per 3 kuadrat plus 1/4 kali PX kali LK per 3 plus 1/8 kali W kali LK per 3 kuadrat, sehingga dihasilkan 53,055 kg meter. Kemudian menghitung kontrol tegangan terhadap pembebanan tetap. Kontrol terhadap pembebanan tetap arah X dirumuskan dengan MX per WX. MX di sini digunakan MX dari momen beban tetap, sehingga dihasilkan 57,781 kg per cm kuadrat, dan tegangan arah Y sama dengan MY per WY, sehingga dihasilkan 46,15 kg per cm kuadrat. Jadi tegangan yang terjadi sama dengan akar tegangan X kuadrat plus tegangan Y kuadrat, sehingga dihasilkan 73,95 kg per cm persegi. Lebih kecil dari 1.600 kg per cm kuadrat. Jadi perhitungan kita terhadap pembebanan tetap oke. Untuk kontrol tegangan terhadap pembebanan sementara, di sini untuk tegangan X sama dengan MX per WX. MX di sini menggunakan momen kombinasi dikali dengan 100 untuk mengubah satuan menjadi cm, dihasilkan 58,368 kg per cm kuadrat. Sedangkan tegangan Y sama dengan MY per WY, sehingga dihasilkan 52,015 kg per cm persegi.
Jadi tegangan yang terjadi sama dengan akar tegangan X kuadrat plus tegangan Y kuadrat sama dengan 78,181 kg per cm persegi, lebih kecil dari 1,3 kali tegangan sama dengan 208 kg per cm persegi. Jadi tegangan pembebanan sementara di sini juga oke. Kemudian untuk kontrol lendutan, pertama kontrol lendutan untuk arah Y, di mana dirumuskan 5x 5 kali QY kali LY pangkat 4 bagi 384 kali E kali LX plus PY kali LY pangkat 3 bagi 48 kali E kali LX, sehingga dihasilkan 0,2230 cm. Sedangkan untuk kontrol lendutan arah X dirumuskan juga dengan 5 kali KX kali LX pangkat 4 per 384 kali E kali LY plus 1 kali PX kali LX pangkat 3 per 48 kali E kali LY, sehingga dihasilkan 1,345 cm. Jadi kontrol lendutan yang terjadi sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat sama dengan 1,363 cm, lebih kecil dari 1,6 cm. Jadi kontrol lendutan kita di sini juga oke. Jadi gording kanal C400 kali 100 10 kali 14 kali 18 kali 9 dapat digunakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perhitungan pembebanan kuda-kuda. Data-data struktur. Bentang kuda-kuda sama dengan 14,55 meter, jarak kuda-kuda sama dengan 4 meter, beban atap genteng pres beton sama dengan 50 kg per meter persegi, gording kanal C 400 kali 110 kali 14 kali 8 kali 9 sama dengan 71,8 kg per meter persegi. Terpaan hisapan angin pada atap sama dengan 35,96 kg per meter persegi. Sudut kemiringan atap sama dengan 29 derajat. Jarak gording horizontal sama dengan 3,6375 meter. Jarak miring gording sama dengan 2,079 meter. Estimasi berat kap baja berdasarkan tabel baja siku-siku sama kaki halaman 36 Insinyur Rudi Gunawan. Batang atas menggunakan 2L75.75.7 sama dengan 2 kali G dan hasilnya 15,88 kg per meter. Batang bawah menggunakan 2L75.75.7 sama dengan 2 kali G dan hasilnya 15,88 kg per meter. Sedangkan batang diagonal dan vertikal juga menggunakan 2L75.75.7 sama dengan 2 kali G dan hasilnya 15,88 kg per meter. Berat satu kuda-kuda rangka atap baja, batang atas panjangnya 16,363 kali 15,88 sama dengan 264,177 kg. Batang atas panjangnya sama dengan 14,55 kali 15,88 sama dengan 231,054 kg. Batang diagonal dan vertikal sama dengan 30,368 kali 15,88 sama dengan 482,246 kg. Sehingga total berat kuda-kuda rangka kap baja sama dengan 977,477 kg. Sedangkan di sini jumlah tiap titik simpul kuda-kuda sama dengan 9. Jadi jumlah berat satu kuda-kuda rangka kap baja, rumusnya total berat itu kita bagi dengan jumlah titik tiap simpul dan hasilnya 108,609 kg. Selanjutnya pembebanan pada tiap titik buhul atau simpul. A. Beban mati plus beban hidup. Beban terpusat P1 penutup atap sama dengan LK kali 0,5 kali A kali Q, hasilnya 207,948 kg. Gording Y sama dengan LK kali G, hasilnya 287,2 kg. Berat sendiri kuda-kuda sama dengan 0,5 kali BS kuda-kuda di titik simpul, hasilnya 54,304 kg. Berat alat sambung sama dengan 0,25 kali 0,5 kali kuda-kuda di BS kuda-kuda di titik simpul, hasilnya 13,576 kg. Berat pelapon tipe 9 sama dengan LK kali 0,5 B kali L, hasilnya 105,851 kg. Berat list plank sama dengan 0,4 kali 0,03 kali 4 kali 7,275, hasilnya 0,3492 kg. Beban mati di sini kita dapatkan 669,228 kg dan beban hidupnya 100 kg di beban terpusat P1. Sedangkan beban terpusat P2 penutup atap sama dengan LK kali A kali Q, hasil yang kita dapatkan 415,895 kg. Gording Y sama dengan LK kali G, hasilnya 287,2 kg. Berat sendiri kuda-kuda sama dengan 1 kali BS kuda-kuda di titik simpul sama dengan 1 kali 108,609 sehingga hasilnya 108,609 kg. Berat alat sambung sama dengan 0,25 kali BS kuda-kuda, hasilnya 27,152 kg. Berat plafon sama dengan LK kali B kali L dan hasilnya 211,7025 kg. Beban mati yang kita dapatkan di sini
adalah 1050,558 kg dan beban hidup 100 kg. Selanjutnya beban terpusat pada P3. Penutup atap sama dengan LK kali 0,5A kali Q hasilnya 415,895 kg. Gording Y sama dengan LK kali G sama dengan 4 kali 71,8 hasilnya 287,2 kg. Berat sendiri kuda-kuda sama dengan 1 kali BS kuda-kuda di titik simpul hasilnya 108,609 kg. Berat alat sambung sama dengan 0,25 kali BS kuda-kuda dan hasilnya 27,152 kg. Berat plafon sama dengan LK kali B kali L hasilnya 211,7025 kg. Berat bubungan sama dengan 0,15 kali 0,2 kali 0 kali 3,5 kali 2200 hasilnya 231 kg sehingga beban mati yang kita dapatkan sebesar 1359,702 kg dan beban hidupnya 100 kg. Bisa kita lihat gambar beban mati pada SAP 2000 dan beban hidup. Kemudian B, beban angin. PPI UG 1983 pasal 4.3 halaman 23 sampai 24. Koefisien tiupan angin A sama dengan 29 derajat, C sama dengan 0,02 A min 0,4 hasilnya 0,18. Kemudian koefisien hidup untuk semua bidang, sini kita dapatkan 0,4. Selanjutnya menghitung W. W1 dan W5 sama dengan W sama dengan C kali 0,5A kali LK kali QW. Di sini kita dapat hasilnya 26,92 kg. WX sama dengan W kali sin 29 dan hasilnya 13,051 kg. WY sama dengan W kali cos 29. Di sini hasil yang kita dapatkan 23,545 kg. Lanjutnya W2 sampai dengan W4. W sama dengan C kali A kali LK kali QW. Hasilnya 53,840 kg. WX sama dengan W kali sin 29. Di sini hasilnya 26,102 kg. WY sama dengan W kali cos 29 sama dengan 47,090 kg. Selanjutnya W6 dan W10. W sama dengan koefisien hidup kali 0,5A kali QW hasilnya 59,822 kg. WX sama dengan W kali sin 29 hasilnya 29,002 kg. WY sama dengan W kali cos 29 hasilnya 52,332 kg. Kemudian W7 sampai dengan W9. W sama dengan koefisien hidup kali A kali QW hasilnya 119,645 kg. WX sama dengan W kali sin 29 hasilnya 58,005 kg. WY sama dengan W kali cos 29 hasilnya 104,644 kg. Di sini kita bisa lihat gambar rangka atap baja beban angin pada SAP 2000. Selanjutnya penomoran pada batang. Di sini di gambar ini kita bisa lihat penomoran pada rangka atap dan penamaan pada batang. Batang atas di sini kita beri simbol A1 dan seterusnya. Kemudian batang diagonal kita beri simbol D1 dan seterusnya. Batang vertikal kita beri simbol P1 dan seterusnya. Sedangkan batang bawah kita beri simbol B1 dan seterusnya. Mungkin cuma ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada statika analisa gaya batang. Di sini kita mengacu pada SNI 1726 tahun 2019. Perhitungan statika diselesaikan dengan program SAP 2000 V14 dengan hasil gaya batang seperti berikut. Yang pertama ada akibat beban mati. Yang kedua ada akibat beban angin. Yang ketiga ada akibat kombinasi beban 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5W. Dari analisa SAP 2000 dapat kita tabelkan hasil dari gaya batang seperti gambar. Di sini dapat kita lihat ada batang tarik dan ada batang tekan. Batang tarik disimbolkan dengan plus dan batang tekan disimbolkan dengan minus. Setelah mengetahui gaya-gaya yang terjadi pada setiap batang, selanjutnya perhitungan dimensi rangka kuda-kuda. Pada perhitungan dimensi rangka kuda-kuda ini, kami menggunakan profil 2L75757 dari buku tabel profil konstruksi baja Insinyur Rudi Gunawan halaman 38. Untuk perhitungan pertama ada batang tarik. Di sini kami menggunakan BJ37 sehingga kami ketahui nilai tegangan T sama dengan 3.700 kg per cm persegi. Dan untuk tegangan I sama dengan 5.550 kg per cm persegi. Dan untuk E sudah diketahui 3.174,67 kg per cm persegi. Pada batang tarik yang pertama dihitung batang atas. Batang atas yang mengalami batang tarik di sini nggak ada, jadi kita tidak melakukan perhitungan. Dan untuk batang bawah, nomor batang yang terdapat batang tarik ada B1, B2, B3, dan B4. Sehingga kita dapatkan data Pmax sama dengan untuk beban tetap yaitu 7.621,38 kg. Dan untuk beban sementara sama dengan 10.962,59 kg. Dari data-data tersebut dapat kita temukan nilai FL dan Fn. Untuk FL sama dengan 1,96 dan untuk Fn sama dengan 18,24. Untuk mengetahui apakah perhitungan kita sudah tepat atau tidak, di sini kita akan melakukan kontrol terhadap beban tetap dan kontrol terhadap beban sementara. Sehingga kita dapatkan perhitungan kita pada beban tetap dan beban sementara sudah oke.
Yang ketiga ada batang diagonal dan vertikal. Untuk batang yang mengalami tarik di sini ada V2 dan D2 serta D5. Sehingga kita temukan Pmax pada beban tetap sama dengan 3.709,64 kg dan Pmax pada beban sementara sama dengan 5.280,12 kg. Nah, untuk perhitungan FL dan Fn di sini ditemukan FL sama dengan 1,96 cm persegi dan untuk Fn sama dengan 18,24 cm persegi. Dan kontrol terhadap beban tetap serta beban sementara di sini juga oke. Yang kedua ada beban tekan. Adapun pada beban tekan ini kita menggunakan BJ37 sehingga kita ketahui tegangan T sama dengan 1.600 kg per cm persegi, tegangan I sama dengan 2.400 kg per cm persegi, serta E sudah diketahui 3.174,67 kg per cm persegi. Pada batang atas yang mengalami beban tekan itu ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8. Sehingga kita temukan Pmax pada beban tetap sama dengan 8.945,68 kg dan untuk Pmax pada beban sementara sama dengan 12.680,85 kg. Sehingga perhitungan yang kita dapat di sini ada lambda sebesar 7,296, lambda G sama dengan 108,34, lambda S sama dengan 0,067 kurang dari sama dengan 1 dan untuk W sama dengan 0,924 dan kontrol terhadap beban tetap serta beban sementara di sini juga oke. Pada batang bawah, batang yang mengalami tekan pada batang bawah ini tidak ada sehingga kita tidak melakukan perhitungan. Selanjutnya untuk diagonal dan vertikal. Pada diagonal dan vertikal, batang yang mengalami tekan di sini ada V1, P3, D1, D3, D4 dan D6 sehingga kita dapatkan nilai Pmax pada beban tetap sama dengan 1929,85 kg dan untuk Pmax pada beban sementara sebesar 2745,87 kg. Adapun untuk LK max-nya atau panjang tekuk sama dengan 30,368 cm. Selanjutnya perhitungan di sini kita temukan nilai lambda sama dengan 13,319. Untuk lambda G sama dengan 108,34, lambda S sama dengan 0,123 kurang dari sama dengan 0,4159 dan untuk W sama dengan 0,959. Dan untuk kontrol terhadap beban tetap serta beban sementara di sini juga oke. Berikutnya ialah perencanaan alat sambung. Data perencanaan. Tabel plat buhul sama dengan 10 mm, diameter baut sama dengan 13 mm sesuai dengan SNI 03-1729-2015 halaman 124 tabel J3.1. Untuk baut A325 ukuran baut 13 mm sampai 38 mm. Perencanaan ini menggunakan baut A325 mutu tinggi dengan ukuran baut 13 mm sampai 12 mm. Luas sama dengan 1/4 kali V kali diameter baut pangkat 2 sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 13 pangkat 2 sama dengan 132,66 mm. Kemudian mutu baja BJ37 dilihat di SNI 03-1729-2002 halaman 11 tabel 5.3. Nilai FY sama dengan 240 MPa, FU sama dengan 370 MPa. Kemudian mutu baut A32 tinggi, kuat tarik minimum FU pangkat B sama dengan 825 MPa. Kemudian faktor reduksi kekuatan untuk struktur. Faktor reduksi sama dengan 0,75 dilihat di SNI 03-1729-2002 halaman 18 tabel 6,4 sampai 2. Kemudian jumlah bidang geser M sama dengan 2. Baut tanpa ulur pada bidang geser RI sama dengan 0,5 dilihat di SNI 03-1729-2002 halaman 100. Kemudian perencanaan baut geser sesuai dengan SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.1. Faktor reduksi Rn sama dengan faktor reduksi kali RI kali M kali FU pangkat B kali AB sama dengan 0,75 kali 0,5 kali 2 kali 825 kali 132,66 sama dengan 82083,75 Newton atau sama dengan 8.208,3375 kg. Kemudian kuat tumpu sesuai dengan SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.4. Faktor reduksi Rn sama dengan faktor reduksi kali 2,4 kali dB kali T kali Fu sama dengan 0,75 kali 2,4 kali 13 kali 10 kali 370 sama dengan 86580 Newton atau 8658 kg. Maka yang digunakan yang terkecil yaitu 8208,3375 kg. Kemudian jarak baut. Menurut PPBI pasal 8.2 halaman 68,71 2,5D kurang dari S kurang dari 7D atau 14T 1,5D kurang dari S1 kurang dari 3D atau 14T. Jarak antar baut S sama dengan 2,5D sama dengan 2,5 kali 13 sama dengan 32,5 mm atau 40 mm. Jarak tepi S1 sama dengan 1/2S sama dengan 1/2 kali 40 sama dengan 20 mm. Selanjutnya, perhitungan jumlah baut.
Yang pertama, terdapat pada titik simpul A ada dua gaya batang yang akan dianalisa. Yang pertama, gaya batang A1 dengan nilai gaya batang tekan sebesar 12.680,85 kg. Sehingga N sama dengan gaya batang dibagi diameter dikali Rn sama dengan 12.680,85 dibagi 8.208,3375 sama dengan 1,545 menjadi 2 baut. Batang B1 dengan nilai gaya batang tarik sebesar 10.962,59 kg sehingga N sama dengan 10.962,59 dibagi 8.208,3375 sama dengan 1,335 menjadi 2 baut. Yang kedua, titik simpul F dengan 5 gaya batang yang akan dianalisa. Yang pertama, batang B2 dengan nilai gaya batang tarik sebesar 8.952,63 kg sehingga N sama dengan 8.952,63 dibagi 8.208,3375 sama dengan 1,091 menjadi 2 baut. Batang D3 dengan nilai gaya batang tekan sebesar 2.743,87 kg sehingga N sama dengan 2.743,87 dibagi 8.208,3375 sama dengan 0,335 menjadi 2 baut. Batang V2 dengan nilai gaya batang tarik sebesar 5.280,12 kg sehingga N sama dengan 5.280,12 dibagi 8.208,3375 sama dengan 0,644 menjadi 2 baut. Batang D4 dengan nilai gaya batang tekan sebesar 2.745,87 kg sehingga N sama dengan 2.745,87 dibagi 8.208,3375 sama dengan 0,335 menjadi 2 baut. Batang yang terakhir yaitu batang B3 dengan nilai gaya batang tarik sebesar 8.952,63 kg sehingga N sama dengan 8.952,63 dibagi 8.208,3375 sama dengan 1,091 menjadi 2. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar AutoCAD mengenai bentang kuda-kuda dan detail pada sambungan join. Di sini sudah terlihat jelas bentang kuda-kuda yang sudah kita gambarkan di AutoCAD. Kita memakai skala 1:100. Kemudian panjang bentang kuda-kudanya sudah bisa dilihat yaitu 14,55 meter dan kita memakai sudut 29 derajat untuk kemiringan rangka atap bajanya. Kemudian di sini batang-batang atasnya kita berikan simbol A1 sampai A8, sedangkan batang diagonalnya kita beri simbol D1 sampai D6. Kemudian batang vertikalnya kita beri simbol P1 sampai P3 dan batang bawahnya kita beri simbol B1 sampai B4. Selanjutnya di sini kita menggambar sambungan detail pada join A dan join F. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan gambar detail untuk join A. Sudah terlihat jelas gambar detailnya. Sini kita memakai skala 1:10 untuk sambungan detail pada join A. Gording kanalnya kita pakai 400.110.14.8,9. Diameter baut yang kita gunakan di sini 13 mm dan plat sambung tebalnya kita pakai 10 mm. Kemudian dimensi ring ball kita memakai 30/15. Tulangan pokok kita pakai diameter 10 mm, tulangan sengkang kita pakai diameter 8 mm. Di sini kaki kuda-kudanya kita pakai 75.75.7 dan batang tariknya 75.75.7. Dan di bawahnya terlihat sudut pada join A ini yaitu 29 derajat. Oke, selanjutnya gambar AutoCAD detail sambungan pada join F. Sini kita juga memakai skala 1:10. Beginilah rupa gambar pada sambungan join F. Sini kita memakai dimensi batangnya yaitu 75.75.7. Plat simpul T kita pakai 10 mm, diameter baut juga 13 mm. Kemudian baut yang kita gunakan di sini yaitu 2 baut pada tiap batang yang menyambung pada plat simpul. Jarak-jarak baut ini dari batang yang mau disambung itu kita pakai 20 mm dan jarak antar baut itu kita pakai 40 mm. Sudah bisa dilihat jelas dimensi-dimensinya. Kemudian di sini untuk sudutnya